Kalau di dalam saja, kalau kita gunakan untuk sholat, kita bisa menampung bisa 15.000 lebih dari jamaah. Tapi ketika kita sholat Id, karena ketika sholat ini penuh ya, jamaah sudah penuh, pasti penuh sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, dan mereka sampai keluar itu bisa mencapai 20.000 jamaah lebih. Dalam sekali ibadah gitu. Iya, dalam sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu masjid kita kapasitasnya penuh bahkan sampai keluar. Kalau dari jamaah sendiri datang, pernah berbincang nggak sih Pak Ustadz, atau pernah ditemukan ada warga jauh luar kota Tangerang yang sengaja datang hanya untuk merasakan sensasi ibadah di Masjid Raya Al-Azhar? Baik, iya, sering sekali kita menemukan tamu karena kita ini mencoba tertib administrasi, jadi setiap tamu yang datang agar mengisi buku tamu, sehingga terdata banyak beberapa yang dari luar kota yang hadir, bahkan ada juga yang dari Jawa Tengah. Belum lama ini mereka hadir hanya ingin menikmati beribadah di Masjid Raya Al-Azhar. Mereka kagum terhadap kubah yang begitu besar dan adanya payung di depan Masjid Raya Al-Azhar. Lebih-lebih masyarakat Jabodetabek saya kira sudah tidak asing lagi, masyarakat Depok, masyarakat Bogor, kemudian Jakarta Barat, mereka banyak sekali, bahkan hampir setiap malam minggu mereka berkunjung ke Masjid Raya Al-Azhar. Responnya masyarakat dari luar kota Tangerang melihat Masjid Raya Al-Azhar seperti apa? Ya, mereka bersyukur Masjid Raya Al-Azhar terus berkembang, terus menjadi ikon wisata religi, terus indah, dibarengi dengan manajemen masjid yang bagus, kemudian kepelayanan yang bagus, sehingga masyarakat bisa menikmati bagaimana syiar daripada Masjid Raya Al-Azhar ini, sehingga mereka semangatnya untuk bagaimana memakmurkan beribadah di masjid. Mereka nyaman, merasa sejuk, merasa betah di masjid. Ini adalah merupakan tujuan daripada dibangunnya Masjid Raya Al-Azhar. Nah, itu sendiri Masjid Raya Al-Azhar ini kan sekarang sudah banyak dikenal, bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga sudah bahkan sampai destinasi wisata. Memang yang dimiliki selain tempat ibadah, apa aja itu fasilitas dimiliki oleh Masjid Al-Azhar? Baik, ya betul, bahwa Masjid Raya Al-Azhar saat ini sudah menjadi destinasi wisata. Hal ini terbukti banyak sekali kunjungan yang kita terima hampir tiap hari. Ada beberapa bis yang melintas, mereka mau tujuan ke Serang, mau tujuan ke bandara, pasti mampir ke masjid kita karena mereka tertarik dengan keindahannya Masjid Raya Al-Azhar ini. Kemudian terkait dengan apa yang disiapkan oleh Masjid Raya Al-Azhar, apa yang ada di Masjid Raya Al-Azhar, selain kita ada payung, kemudian juga selain kita ada dengan kubah yang terbesar, kita juga ada beberapa fasilitas, diantaranya ya yang ada galeri Islam yang kita siapkan di luar, di outdoor itu di beberapa tempat yang bisa dibaca, ataupun di galeri kanan dan kiri sejarah-sejarah tentang sejarah Rasulullah, sejarah kemasjidan, kita bisa baca di Masjid Raya Al-Azhar ini. Kita juga sedang mempersiapkan perpustakaan, kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan. Jadi barangkali ada teman-teman mahasiswa ataupun siswa yang ingin membaca-baca buku terkait dengan yang dicari oleh tugas mahasiswa dan sebagainya sebagai referensi, maka kami juga insya Allah akan menyiapkan buku-buku referensi di Masjid Raya Al-Azhar melalui perpustakaan. Terakhir mungkin Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz lebih banyak dari luar kota yang singgah gitu ya. Itu perjalanan kan juga ke kota Tangerang. Tapi kan letak Al-Azhar sendiri sebagai salah satu tempat yang strategis ya. Betul. Apalagi kalau harus mudik dari Jakarta ingin menyebabkan Sumatera, pasti bersinggah. Itu seperti apa biasanya mereka itu melakukan ibadah atau ada fasilitas khusus yang diberikan untuk masyarakat yang luar ketika tinggal? Siap. Baik, terkait dengan masyarakat yang transit ketika mereka mudik dan sebagainya, kami selaku pengurus DKM dan seluruh jajaran tentunya memberikan kenyamanan bagi mereka, diantaranya dengan parkir,
Kemudian juga kita menyiapkan menerima mereka, mengajak diskusi, kemudian juga selain mereka ibadah, mereka juga kita berikan ya ala kadar seperti minum, kita siapkan dari pengurus dan karyawan. Itu barangkali yang bisa disiapkan. Kemudian juga keamanan dan ketertiban, menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak, insya Allah keamanan dan ketertiban di Masjid Raya Al-Azhar tetap kita prioritaskan untuk tamu-tamu dari luar kota. Dengan menjelaskan tulisan, kami tetap menjaga konsistensi. Siap, betul. Terima kasih banyak Pak Ustadz.